Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Guys, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, semoga selalu happy, semoga selalu seneng ya walaupun banyak mungkin masalah yang saat ini dihadapi. Guys, ini ada yang komen minta bacain ya, Mas tolong dong lihatin karma untuk dia yang mengkhianati aku. Baik, Mas Do akan angkat temanya malam ini, karma untuk si pengkhianat ya. Kita akan lihat ceritanya si pengkhianat ini dulu, gimana ceritanya. Terus kita akan lihat ya, karma apa yang dia dapat dari perbuatan yang telah dia lakukan. Ya. Ini untuk yang pernah dikhianati ya, karma untuk si pengkhianat. Untuk tidak memperpanjang, mari kita mulai ya. Baik. Kartu pertama, di sini ada gambaran Queen of Pentacle atau Ratu Koin ya. Queen Pentacle di sini adalah gambaran orang yang terlalu protektif. Ya, kalau sifat buruknya si Queen ini, dia itu terlalu overprotective. Contoh, ya, saat dia masih bersama kamu, sebelum dia mengkhianati kamu, dia itu kamu nggak boleh ngapa-ngapain, ya. Pergi jalan sedikit, dia akan tuduh, wah kamu selingkuh nih, jalan sama dia, ya. Kamu mau main ini sedikit, mau keluar jalan sama teman, nggak boleh selingkuh nanti, ya. Mau makan ini sama ini, nggak boleh nanti kamu bermain-main di belakang, gitu. Jadi dia itu terlalu berlebihan guys, ya, karena pikiran dia masih belum bisa mempercayai. Kita harus bisa berkomitmen teman-teman. Kita jadian sama orang atau sudah berumah tangga sama orang, kita harus memiliki rasa percaya diri atau rasa percaya sama pasangan, ya. Nggak bisa kita minta dipercaya tapi kita tidak mempercayai pasangan, tuh nggak bisa, itu nggak fair. Nah, si dia di sini kalau saya lihat itu ya, sifat pertama dia ceritanya di sini, dia terlalu over ya, protektif banget ya. Sikit-sikit harus lapor, sikit-sikit wajib update ya. 1 jam telepon, sejam telepon. Kalau nggak angkat sedikit dia akan marah-marah, bahkan berantem hebat ya. Dan dia tuduh yang macam-macam. Nah, intinya seperti itu teman-teman ya. Itu gambaran yang pertama, protektif. Yang kedua, di sini teman-teman, dia ini gambarannya resourceful. Di sini saya melihat dia memang agak sedikit resourceful, ini bisa artian dia ada uang atau dia itu pandai, banyak akalnya. Apa maksudnya di sini? Di sini ceritanya bisa dua nih, dia yang overprotective yang orang yang pernah mengkhianati kamu ini orangnya overprotective. Terus di sini bisa dia orang yang ada uang berlebih atau kaya. Atau kalau dia nggak kaya gini, dia itu banyak akalnya, suka menipu orang. Ya, itu termasuk resourceful ya. Dia pandai ya, itulah banyak akal-akalan ya. Pandai tukang kibul. Nah, yang masuk yang termana nih si mantan kamu ini? Coba ceritakan ke saya. Ya, itu sifat yang pertamanya udah kelihatan ya, keluar kartu ciri-ciri ya. Terlalu protektif, dia memang agak sedikit berlebih, atau ya dia itu tukang kibul. Kadang gini guys, orang yang berlebih uangnya, ini saya tidak pukul rata ya, kebanyakan ya, dengan adanya uang dia itu bisa berbuat semena-mena. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Uang itu tidak dibawa mati. Kita nggak bisa, aku ada uang nih, kamu harus tunduk sama aku, nggak bisa ya. Tapi buat sebagian orang ada yang tipenya seperti itu. Mentang-mentang dia ada uang, mentang-mentang dia punya harta, dia bertindak semena-mena. Ada yang kejadian seperti itu, ada. Kita lanjut yang kedua. Kedua di sini ada gambaran, jatuh. High Priestess, ya. Pendeta tertinggi perempuan. High Priestess ini gambarannya ini apa ya? Inner wisdom ya. Wisdom ini kayak ini teman-teman. Pengalaman ya. Atau itu ini apa sih namanya? Keagamaan lah kita bilang ya. Di sini teman-teman bisa dibilang wisdomnya sangat tinggi banget ya. Jadi gini guys, terkadang kita ini terkecoh dengan tampilan ya. Kalau sekedar tampilan mungkin dia keagamaannya tinggi ya. Di sini saya tidak mau pukul rata bilang orang keagamaannya tinggi itu jahat, enggak ya. Tapi ada beberapa orang atau oknum lah kita sebut ya. Dia memperkedok ya dengan keagamaan ya. Dia berlayaknya kayak orang yang alim ya. Dia berlagak kayak orang yang sangat hebat, sangat bijak gitu. Di depan dia akan nasihatin orang, ternyata di belakang nih dia menyelingkuhkan pasangannya ya. Jadi kalau di depan orang banyak atau di depan umum ya, dia itu akan terlihat dari tampilannya itu, wah dia yang terbaik ya. Dia yang alim gitu ya. Jadi teman-teman, kita tuh tadi tidak bisa just by book by cover gitu ya. Nggak bisa kita judge orang dia pakai pakaiannya jubah, pakai apa, belum tentu baik gitu loh ya. Dan juga orang yang pakaiannya compang-camping, kita juga nggak bisa judge itu jahat, kita nggak tahu ya. Jadi teman-teman, dari segi ini kalau kita lihat, pertama ada overprotective ya, dia banyak akalnya. Yang kedua, dia ini mempergunakan tampilan ya di depan orang, ini manipulator nih teman-teman. Orang seperti ini adalah yang suka memanipulasi atau manipulator ya.
Dia bisa mempermainkan perasaan orang dengan pakaian dia. Oh, ini orang baik nih. Wah, ini kayak gini nih. Wah, orang sekedar melihat itu kayak gitu. Itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Di sini ada gambaran Six of Pentacle atau 6 koin ya. Six Pentacle di sini adalah gambaran keuangan. Ya, teman-teman, dia ini bergeraknya dilandasi uang. Ya, kalau nggak ada uang dia nggak mau lakukan. Kalau nggak ada fulusnya dia no katanya. Ya, jadi udah kelihatan ya dari sifatnya yang suka mengatur, overprotective ya, berkedok dengan keagamaan dan didasari landasi uang. Ya, sedikit-sedikit uang, gerak sedikit uang, apa ini sedikit uang ya. Dan uangnya di sini financial flow-nya digunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, ini dia teman-teman permasalahannya ya. Ya mungkin kamu bagi pasangan tuh ya ikhlas, tapi melihat dia mempergunakannya untuk yang tidak baik, ya jadinya nggak ikhlas, ya kan? Beda cerita kita kasih uang nih dimanfaatkan untuk hal yang baik nih, nggak dipakai untuk mabuk, untuk main perempuan, main laki-laki gitu. Jadi kan ya kita yang bagi pun jadinya kayak kesel gitu ya kan. Nah, ini yang terjadi nih, kisah ini yang atas nih kayaknya cerita dia nih yang terbaca nih. Masih kita lanjut dulu, kita bacakan dulu cerita-ceritanya ini, masih panjang, tenang, santai-santai. Bawa santai teman-teman, jangan langsung ke karma. Langsung apa sih karmanya Mas? Sabar, sabar ya. Kita lihat dulu nih ya, pembacaannya Mas Do ini sampai arah mana. Ya, udah banyak nih terkuak nih sampai haus Mas Do. lanjut. Nih, kita lihat kartu yang keempat. Nih, ada gambaran 8 of sword atau egg of sword ya, 8 pedang. Di sini teman-teman dia ada gambaran tidak bisa berpikir jernih ya, atau tidak bisa berbuat banyak. Gini teman, gini. Ya. Seperti yang kita tahu, orang ini manipulator, bergerak dengan dasaran uang, ya. Jatuhnya di sini saya melihat mengapa dia bisa mengkhianati kamu, karena dia terjebak sama kamu sebenarnya. Sudah terlalu dalam. Dia teman-teman awalnya saat bersama kamu itu nggak ada niat untuk serius, yaitu tadi seriusnya fulus uang, ya, keuangan atau harta. Ya, ternyata terjebak atau karena dikasih terus, karena emang ada kelihatan uang dari kamu, karena emang disponsori atau dikasih, ya, dia lanjut, ya. Saat kamu mulai tersadar dia baru nih, ya. Dan dia teman-teman nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Saat dia mendapatkan keinginan dia akan nurut nih. Contoh dia nih nggak suka misalnya jalan makan ini, jalan pergi ke seafood gitu. Tapi karena kamu bilang nanti makan di seafood deh aku yang bayar, wah mau nggak mau dia pergi gitu. Intinya dia nggak keluar uang, ya. Intinya dia dapat pemasukan. Dia nggak peduli, ya kalau itu hal yang dia benci. Jadi selain manipulator, dia ini juga sama masih manipulator sih. Dia ini munafik orangnya, gitu ya. Ya, itu tadi guys, dia dilandasi dengan uang, keuangan, ya. Asal ada uang, dia gerak gitu loh. Bodoh amat mau yang dia benci, mau yang dia suka, penting uang. Nah, ini dia teman-teman. Ada sebagian orang itu dia menghalalkan segala cara, guys. Ini tadi contohnya, ya. Mengapa saya bilang menghalalkan segala cara ya? Udah terikat dengan duniawi. Orang udah terikat duniawi gini guys. Kenapa sih dia bisa selingkuh Mas? Kalau masih ada juga yang nanya, aku heran loh Mas. Dia selingkuhin aku ya. Saya banyak yang reading gitu ya, personal sama saya tanya. Sebelumnya kenapa? Iya biasanya aku sih kirim uang. Setelah aku nggak kirim uang dia mulai menjauh, nggak mau angkat telepon, ngeblokir. Nah itu dia teman-teman. Terkadang kita nih harus lihat dulu nih, kita nggak bisa nih ngecap ya yang datang dekat sama kita nih baik gitu loh. Ya, ini yang banyak kejadian ternyata didekati karena landasan uang, ya. Nah, ini dia. Salah satu cerita yang saya lihat di sini dia bergerak didasari landasi uang, ya. Nggak ada uang, ya udah bye-bye katanya. Ada uang, oke aku akan maju katanya. Ya. Kita lanjut lagi, kita lanjut. Berikutnya di sini ada gambaran The Magician, ya. Jadi dia selain bergerak ini didasari uang, di sini juga ada The Magician. Personal power dan keinginan yang kuat. Dia ini teman-teman kuat banget. Ini tadi guys, dia kalau kita lihat ceritanya sama kamu, dia nggak ada niat serius. Tapi karena lihat ada uang, ya, dia sebenarnya nggak cinta, dijadiin pura-pura cinta. Itulah tadi keinginannya sangat tinggi agar dia bisa dapat uang tadi. Susah loh teman-teman untuk berpura-pura mencintai, tidak semudah yang kita pikirkan ya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kita nggak suka nih, kita paksa suka sama orang. Pasti akan, suatu saat kita akan break atau hancur gitu. Nah, si dia, ya selain dia bermuka dua atau bertopeng ya, dia bisa teman-teman. Karena apa? Karena ada dasar uang tadi, ya. Ada landasan uang, ada dasar uang yang tinggi. Dia itu rela mengorbankan dirinya. Jatuhnya dia mengorbankan dirinya teman-teman. Dia nggak peduli nih, ya apa kata orang, ya apa pendapat orang. Selagi ia bisa mendapatkan uang, ya it's okay.
Kenapa dia lakukan itu? Ada gambaran Seven of Cup. Fantasi, ilusi, keinginan. Ini tadi guys, keinginan duniawinya tinggi. Ya. Nah, selain dia, kalau nggak kamu kasih uang lagi, kenapa dia bisa selingkuh? Ya dapat yang lebih kaya. Atau dapat yang lebih mau memberikan dia lebih gede gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, ini udah kelihatan ya cerita sebelum kalian putus, cerita si pengkhianat ini. Inilah ceritanya yang di atas. Kita lihat di bawah. Karma apa yang dia dapat? Gimana dia saat ini? Berarti ini pasnya cerita sebelumnya. Inilah ceritanya yang bisa saya lihat. Ya, ternyata kayak gini dia memperlakukan kamu. Ternyata seperti ini. Ya, ciri-cirinya keluar. Ternyata kalau kita lihat, dia cinta nggak mas? Enggak. Ya, kenapa? Dari taruh udah bilang, dia ini hanya uang. Money, money, money. Uang, uang, uang. Kayak Tuan Crab ya. Uang, 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 uang. Baik, kita lihat ceritanya saat ini. Ini dia. Saat ini ya, dia dihadapi dengan Two of Swords atau persimpangan, crossroad. Ya. Teman-teman, di saat ini dia lagi bingung dengan pilihan. Two of Swords adalah pikiran yang bercabang, ada kiri, ada kanan, ada pilihan yang harus dia ambil, ya. Saat ini dia itu lagi bingung. Ah, ini kayak mana ya? Dan ini mempengaruhi dia tidur, dan ini mempengaruhi dirinya, ya. Dan ini mempengaruhi kinerjanya, sampai terbawa mimpi, sampai terbawa dia tidak bisa fokus kerja, ya. Jadi saat ini dia ini sudah terganggu di pekerjaan. Hal apa? Mari kita kulik lebih dalam. Ya, mari kita lihat yang lebih dalam. Jadi saat ini kalau kita lihat si dia ini lagi ada sebuah problem atau sebuah masalah, teman-teman. Yang mana ini mengganggu pekerjaannya, mengganggu tidurnya. Apa itu? Mari kita lihat. Berikutnya ada gambaran Ten of Swords atau 10 pedang, ya. Ini adalah gambaran rock bottom. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah buntu jalannya, ya. Nih, selain dia pikirannya bercabang tadi, dia bingung mau milih apa. Ternyata emang nggak ada pilihan, guys. Dia udah nggak bisa milih itu karena apa? Karena nggak ada pilihan lain. Ya, rock bottom. Orang yang di rock bottom ini biasanya itu udah habis langkah. Teman-teman, gini. Di sini bisa gambarnya dia udah terkuak, udah ketahuan, oh ternyata dia tukang selingkuh. Oh ternyata dia ini. Inilah karma dia. Tanpa disadari guys, ini karma si dia. Apa karmanya? Dia mulai ditunjukkan sifat aslinya sama Tuhan. Orang sudah, apa ya, orang udah bisa melihat aib-aib dia. Udah mulai terkedok atau terangkat. Mungkin dulu dia banyak korban, gak ada ketahuan gitu ya. Masih tertutup aibnya. Tuhan masih simpan aibnya. Tapi sekarang dia tidak berubah ya. Dia tidak ada penyesalan ya. Secara sedikit demi sedikit tirai terangkat. Tirai terangkat ini berat sekali teman-teman ya. Orang kalau apa ya punya kesalahan tidak tahu sama orang ya mungkin dia bisa ada kesempatan kedua, second chance. Ini kalau sudah tahu nih contoh nih, kita tahu dia tukang selingkuh, dia tukang mencuri gitu. Emang yakin kita mau pacarin dia lagi? Ya kan? Karena apa? Kita udah tahu. Nah ini yang terjadi teman-teman. Jadinya apa? Karena kepandaiannya seperti ini, kepandaiannya adalah untuk menipu orang, ya memorotin perempuan atau laki-laki gitu ya. Dan saat dia sudah ketahuan, dia bingung. Nggak bisa tidur, pekerjaannya terganggu. Dan dia sampai di rock bottom ya. Sampai rock bottom, sampai dia kayak bingung mau ngapain lagi. Langkahnya udah mati. Ibaratnya motor nih, udah rusak abis gitu. Nggak ada, langkahnya udah nggak ada lagi. Karena apa? Udah tersibak, udah terungkap. Kita lanjut. Kenapa nih keluar judgment? Karma udah ada di sini. Ternyata tanpa disadari ini karma. Mungkin kalau dibilang lebay banget sih mas, masa karmanya cuman dibuka aib sih? Oh itu jangan salah teman-teman. Ya, kita semua manusia ini punya aib dan kebanyakan tertutupi. Dan kalau sudah terbuka nih, bisa jadi public enemy, ya, bisa jadi susah cari kerja. Ya banyak lah teman-teman. Saat aibnya terungkap nih dia nih, ini aibnya terungkap nih. Tahu tukang selingkuh, tukang jajan di luar, tukang morotin, tukang minta uang, ini segala macam udah ketahuan, orang jadi takut. Dan ngapa-ngapain malas sampai mempengaruhi kerjanya. Ini dia, judgment. Inilah hukuman buat dia. Ingat, hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, itu akan kita tuai. Apa yang kita perbuat, itu yang akan kita terima nantinya. Ya. Dan ini yang terjadi sama si dia. Ya. Kita lanjut. Berikutnya ada Four of One ya. Four of One ini adalah gambaran hasilnya. Inilah dia. Saat ini udah terjadi teman-teman. Ya saat ini kalau kalian lihat mungkin sudah mulai melihat kehancuran dia. Mungkin belum sampai hancur lebur gitu. Tapi udah ada kelihatan ya. Dari pekerjaan orang-orang nggak mau mempercayai dia lagi. Dari jodoh orang udah nggak mau lagi dekat gitu ya. Intinya orang udah mulai menjauhi dia.
Ya, mungkin ada Mas yang deket tapi nggak sepercaya orang dulu. Karena aibnya ini udah terlalu banyak, udah terbongkar sana sini. Jadi orang udah tahu, oh kayak gini loh kelakuannya, oh kayak gini loh, ya. Jadi udah kebaca ya di bawah ini ternyata karma si pengkhianat, di atasnya cerita pengkhianat tadi, ya. Itulah teman-teman, mungkin saat kita diberi kesehatan, kita buat kejahatan, kita mungkin yang berbuat jahat itu ketawa-ketawa, nih dia. Mungkin happy, ketawa, bisa morotin uang segala macam. Tapi saat dia udah di rock bottom, sudah dia terjatuh nih, hanya bisa menangisi. Dan ini yang disebalkan, saya marah melihat ini, dia berkedok di agama, itu saya nggak suka teman-teman. Ya, kalau udah bawa-bawa agama untuk hal yang negatif ya itu kita sedih ya lihatnya. Kalau dia membuat hal untuk dianya aja mungkin lantak lah gitu, biarlah gitu. Tapi saat dia membawa agama ya, dengan soalim soal ini segala macam ya untuk menipu orang, nah ini yang saya kesal gitu. Mungkin nggak saya aja, semua mungkin kesal, kamu pun mungkin kesal ya. Kita lanjut, dan ini terjadi sangat cepat, ada 8 tongkat ya. Terjadinya ini sangat cepat ya. Saat dia udah putus sama kamu sih ini, saat udah mengkhianati kamu nih, terjadinya akhirnya kebongkar semua, tidak tertutupi. Dan terakhir hanya ada pilihan. Pilihannya apa? Dia harus menjauh dari kota itu dan mungkin akan sulit karena ini udah ke media sosial. Kalau saya lihat ini gambaran media sosial ya. Media sosial ya kita tahu sendiri itu nggak bisa dihapus teman-teman ya. Kalaupun bisa dihapus, orang ingatnya akan lama, bisa di-save berulang-ulang. Itulah ngerinya kalau sekarang zaman teknologi ini ya. Inilah karma termasuk karma ya. Jadi teman-teman, karma yang dia dapatkan dari pengkhianat ini ya, kalau kalian lihat ya, aibnya terangkat, terungkap ya. Baik di dunia nyata, di dunia maya. Sehingga dia dijauhi orang, sehingga dia tidak dipercaya orang, dan untuk bangkit sangat sulit sekali teman-teman. Pilihannya dua itu tadi, menjauh ya atau sampai ini reda. Terkadang teman-teman, orang dengan kena hal kayak gini ya, itu nggak bisa bertahan lama, nggak bisa survive. Kenapa? Ya beda teman-teman ya. Kalau di dunia nyata orang akan mungkin seminggu 2 minggu lupa. Kalau udah nyampe dunia maya lama sekali. Nah ini yang mungkin buat orang itu penyiksaan yang sangat ngeri sekali, tiada henti gitu ya. Apalagi kalau dibalas komen, rasain kamu tukang selingkuh, rasain kamu si ini gitu-gitu ya kan. Jadi udah kelihatan banget ya cerita si tukang pengkhianat ini ya, tukang selingkuh ini. Thank you banget yang udah nonton. Sorry Mas Do agak capek ya bergebu-gebu membaca karena Mas tuh coba deep reading ya, baca panjang juga ya. Thank you yang udah komen, thank you yang udah subscribe, thank you yang udah minta bacakan. Thank you yang udah personal reading. Yang mau personal silakan follow Instagram di @masdooracle. Yang mau komen atau yang mau apa silakan, yang mau membacakan judul silakan di bawah atau dari Instagram juga boleh di @masdooracle. Terima kasih teman-teman, selalu support channel Masdo. Semoga Masdo bisa tembus 100.000 subscriber. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri aja, akhir kata salam dari Masdo. Dadah guys, dah.